Setelah ramai dikritik karena memilih mempertahankan rumah pribadi dibandingkan masjid dalam kasus sengketa tanahnya, Taqi Malik akhirnya memberikan klarifikasi panjang. Ia menegaskan bahwa keputusannya tidak didasari oleh kepentingan pribadi, melainkan hasil pertimbangan bersama tim dan kuasa hukum untuk menjaga keberlangsungan visi besar yang telah dirancang. Menurutnya, proyek Masjid Malikal Mulki bukan sekadar tempat ibadah biasa, tapi dirancang sebagai pusat 4 pilar peradaban. Baitullah sebagai tempat ibadah, Baitul Quran sebagai wadah para penghafal Al-Quran, Baitul Mal sebagai penyalur zakat dan infak, serta Baitul Muamalah sebagai ruang ekonomi umat. Keputusan memilih rumah disebut sebagai langkah strategis agar dana yang ada tetap bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas baru atau membantu pondok lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, Taqi Malik mengungkap alasan teknis yang memperkuat pilihannya. Ia menyadari bahwa kegiatan di Masjid Malikal Mulki sering melibatkan jamaah dalam jumlah besar hingga meluber ke area luar, berpotensi mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Dengan memilih rumah, ia menilai masih ada nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan pembangunan berikutnya. Langkah ini diambil agar semangat dakwah dan program pemberdayaan umat yang ia gagas dapat terus berjalan tanpa menimbulkan masalah baru. Namun, di tengah klarifikasinya yang panjang, banyak pihak tetap menilai bahwa keputusan Taqi Malik menunjukkan inkonsistensi antara idealisme dakwah dan kenyataan finansial yang sedang ia hadapi. Jika yang punya tanah menawarkan kepada gua antara rumah atau masjid, kenapa sih seorang Taqi Malik ini dan tim gua gitu ya, dengan lawyer kuasa hukum gua diskusi lebih memilih rumah saat itu? Pertama, ini harus teman-teman cermati baik-baik. Kita ada tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi. Waktu itu kita masih ingin ikhtiar memperjuangkan membebaskan lahan ini secara seluruhnya, teman-teman. Itu niat kita. Kedua, kalau seandainya saya lebih memilih masjid saat itu, bisa saja. Tapi apa yang saya pertimbangkan, Malikal Mulki yang saya bangun ini bukan hanya sekedar masjid, seperti masjid mungkin yang di luar pada umumnya gitu, teman-teman. Kalau di luar itu mungkin ya udah sholat gitu ya kan, Jumatan gitu ya, atau kajian. Tapi Malikal Mulki ini visi misinya adalah 4 pilar peradaban, teman-teman. Yang pertama, Baitullah, itu masjid. Kemudian yang kedua, Baitul Quran, itu halakoh Qurannya, tahfidz Qurannya, sehingga kita mencetak imam dan penghafal Qurannya. Yang ketiga, ada Baitul Malnya, yang mana kita akan menyalurkan juga nanti ya zakat, sedekah, infak, teman-teman, kepada orang yang membutuhkan, asnaf zakat dan seterusnya. Yang terakhir yaitu Baitul Muamalah, yaitu bisnis ya, kita akan membuat bisnis sehingga roda ekonomi Malikal Mulki itu akan berputar. Nah, itu gambaran, teman-teman. Sehingga kalau saya waktu itu lebih memilih masjid, ini banyak pertimbangan gitu. Kegiatan Malikal Mulki itu selalu banyaknya itu di outdoor. Bahkan kadang-kadang jamaah sampai membeludak, sampai keluar kemana-mana. Takutnya itu malah mengganggu tetangga-tetangga sampingnya. Jaraknya terlalu dekat gitu, teman-teman, satu sama lain. Nah, itu saya nggak mau. Alhasil saya pertimbangkan, rumahlah saya pilih. Kenapa? Kalau rumah masih ada nilainya, kita jual, uangnya tidak hilang, tapi kita akan bikin di tempat yang baru. Atau kita juga akan bantu distribusi, akan kita bantu kepada pondok atau masjid yang lebih membutuhkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang lagi viral nih, Taqi Malik mantan menantu Sunan Kalijaga diduga open donasi buat kepentingan pribadi. Waduh, yang gue lihat di podcast dari kedua belah pihak, ada poin yang masih nggak masuk di akal di pikiran gue nih, sumpah. Si Taqi Malik ini kan niat awalnya bangun masjid untuk umat buat menuju kebaikan. Tapi pas gue denger di podcastnya pemilik tanah, dia lebih milih rumah dibandingkan masjid. Gimana sih? Dan Taqi Malik bilang rumah itu bakal dijual, uangnya buat didonasikan ke masjid-masjid yang ada di pelosok. Gak tau kenapa menurut gue ini agak janggal gitu. Kalau tujuan awalnya mau bangun masjid dan dia mau ngasuh umat, harusnya rumah yang dijual buat bangun masjid di tempat yang baru gak sih? Kalau yang katanya dia mau donasi ke masjid-masjid yang ada di pelosok, berarti beda dong dengan tujuan awal. Aduh, gimana menurut lo? Coba tulis di komentar.
Gini bang, bukannya kami suuzon ya bang ya, bukannya kami suuzon. Abang juga udah klarifikasi sana sini bang. Jadi yang kami pertanyakan sebagai orang awam bang, kenapa sih abang membuka lahan untuk pembangunan masjid yang mulia dengan tanah sengketa bang? Sedangkan kita tengok nih bang, Arab Saudi nih bang, masjidnya megah sekali bang, Masjidil Haram. Ada tidak Arab Saudi membuka lahan, membuka perluasan Masjidil Haram dengan tanah sengketa? Ada tidak? Atau membuka secara umum pembebasan lahan dengan tanah hutang? Aku jadi keinget nih bang, dengan satu ayat yang mungkin ayat ini bisalah memberikan kita pencerahan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, itu bang. Ya Allah. Bismillah. Semoga ada penjelasannya, Abang Takiuddin Malik. Astagfirullahaladzim. Gel to the bottle, gel. Kenapa sih lu susah banget bilang kayak iya? Gua menipu umat, gua menjual agama. Usah beli-beli bukti segala macam nih. Gua kasih bukti yang keluar dari mulut lu sendiri. Itu kan lu akuin, lu bilang betul. Kurang bukti apa lagi? Itu keluar dari mulut lu sendiri, gel. Lu melakukan penggalangan dana untuk membayar tanah yang belum lunas. Lu akuin kan, itu udah cukup clear. Sekarang kalian paham kan apa yang buka Tejo Hari? Bener. Ini satu yang masih kebongkar, masih banyak lah gitu yang lain tuh. Penggalangan dana untuk Palestina, ya, investor ataupun oknum ustadz yang kayak gini nih. 10% untuk mereka dari sumbangan kalian. Ini dia nih ustadz akhir zaman. Ustadz apaan lu? Botu terus boikot. Gini ya, kalau saya ngikutin perjalanan kasusnya si Taki Malik, itu di awalnya kan dia memang menggembur-gemburkan tuh yang namanya pembangunan masjid. Di podcastnya dari Dr. Richard pun, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan masjid itu diinisiasi atas dasar niat kebaikannya. Namun satu hal yang dilupakan oleh si Taki Malik itu, untuk ngebuat sesuatu itu nggak cukup dengan niat baik aja. Apalagi nominal yang direncanakan oleh si Taki Malik ini itu nggak sedikit. Ya benar aja, karena memang tidak direncanakan secara matang, secara hitung-hitungan finansial, mandek di tengah jalan. Belakangan setelah melihat kelanjutan podcastnya dari Dr. Richard Lee ini yang menghadirkan pemilik tanah ataupun yang mewakili, semua jadi jelas. Jadi sebenarnya tenor ataupun rentan waktu yang disepakati oleh si Taki Malik itu adalah 1 tahun. Namun di dalam 1 tahun itu ternyata dia gagal bayar. Akhirnya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak dari pemilik tanah tersebut membuka opsi. Memang sangat membingungkan kenapa Taki Malik itu lebih memilih kediaman atau rumah yang ada di situ daripada masjidnya. Dan jawaban pastinya tentu Bang Taki Malik yang lebih mengetahui kira-kira bagaimana opsinya. So kalau kalian ngelihatnya gimana teman-teman? Belajar dari kesalahan kasus Taki Malik yang lagi viral. Sebenarnya gue males banget bahas hal ini, tapi gue kesel sama orang agamis ya. Nggak Islam doang sih, sebenarnya semua agama yang orangnya itu agamis tapi malah bertentangan ya sama pemahaman yang kita kenal ya. Jadi gue bakal jelasin kronologi singkatnya sekitar 1 menit. Awalnya Taki Malik itu bikin masjid karena 2 alasan ini guys. Nah terus dia ketemu ustadz dari Kalimantan atau gimana, dia menyarankan bikin masjid guys. Nah ini dipertanyakan nih gurunya siapa dan apakah sedemikian rupa ya bikin masjidnya, apa yang dikatakan seperti gurunya, apa dia ngarang sendiri. Dia bikin masjid dengan menggalangkan dana umat ya, 1 miliar sekian terkumpulnya dari amalsoleh.com. Tapi anehnya terkumpul 1 miliar malah beli kafing tanah seharga 9 miliar yang isinya itu ada 8 tanah kafing tanah. Ini tanahnya di Bogor ya, jadi awalnya pemilik lahan itu mau bikin komplek perumahan ya, mau dijual sendiri, tapi diborong Taki Malik semua ya, dan isinya itu udah ada rumah contohnya. Kalau dari lihat 1 miliar ini sebenarnya nggak usah beli banyak-banyak ya Taki Malik. Sebenarnya cuma misalnya butuh 2 kafing tanah, ya udah beli aja 2, misalnya dijualnya pecahan gitu. Ini malah dia borong semua seharga 9M dan jadinya utang. Dah gitu akadnya kan jadinya rancu ya, awalnya tuh mau bikin masjid, kok malah ada rumah nih, buat apa? Dan lo beli 9 miliar tuh sisanya buat apa? Pasti ada unsur interest sendiri nih. Bayaran akhirnya mandek, cuma terkumpul 2,2 miliar dari 9 miliar. Akhirnya pemiliknya mau ke pengadilan dengan hasil telak ya. Taki Malik kalah
disuruhlah bayar full ya, atau tukar aset, atau dibalikinlah lahan selain 2 kafling tanah yang ada masjidnya. Jadi lahan-lahan semuanya itu dibalikin, jadi tanah masjid sebenarnya udah diikhlaskan pemilik lahan ya buat umat. Tapi awalnya hasil sidangnya Taki Malik gak mau guys sesuai dengan BPJB ya. Dia pengennya rumahnya dibandingkan masjidnya. Tapi setelah viral kabarnya Taki Malik berubah pikiran ya, mau menuruti sesuai dengan pengadilan. Tapi sayangnya kok nggak minta maaf, malah mengatakan embel-embel sebagai warga negara yang baik. Itu kurang respek sih di bagian itu.